Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pernah nggak sih kalian berjanji tapi malah ketiduran atau malah main dulu? Nah, hari ini saya akan menceritakan sebuah dongeng tentang seekor bebek muda yang suka bilang, santai 5 menit aja kok. Kira-kira 5 menit aja jadi berapa jam ya teman-teman? Yuk simak ceritanya. Pagi itu kabut tebal menyelimuti persawahan yang luas. Di tengah sawah ada sekumpulan bebek yang bersiap menuju ke tempat yang paling aman, yaitu Sungai Jernih. Di depan mereka berdiri Didi, si pemimpin kelompok yang baru saja terpilih menjadi ketua kelompok. Didi pun berkata, teman-teman, aku sudah janji semalam. Aku akan memeriksa dan menandai jalur teraman dari perbajahan. Sebentar ya, aku mau pergi dulu. Kata Didi, sebentar. Kira-kira sebentar itu berapa menit ya teman-teman? Aku mulai cemas dan mendatangi Didi dan berkata, Didi, tunggu, kabut ini segera menipis. Kita harus pergi sekarang sebelum lubang jahat datang. Tanggung jawab itu tidak boleh ditunda ya Didi. Didi pun tertawa terbahak-bahak. Alah, sebentar aja kok. Kan berenang terhebat di sungai ini. Jadi tunggu sebentar ya. Tiba-tiba terdengar suara cipratan dari kolam lumpur. Dan Didi pun berkata, ada kolam lumpur nih. Sepertinya enak nih dibuat bermain. 5 menit menjadi 1 jam. Karena apa? Didi sedang asik bermain di kolam lumpur. Didi ciprat sana sini, meluncur, tergelincir. Kalau ada lomba, pasti Didi yang paling menang. Dan begitulah ya teman-teman, ketika tugas skala penting dari kolam lumpur. Jadi gimana ya? Bawa pun bingung dan mendatangi Didi segera dan berkata, Didi, cukup, kita harus berangkat sekarang sebelum lubang jahat. Akhirnya bersama-sama mereka pun berangkat. Mereka pun tiba di persimpangan paling berbahaya. Tetapi mereka tidak melihat anak panah mana yang diberi oleh Didi. Bebek kecil pun bertanya kepada Didi, Didi, tanda mana yang paling aman? Didi pun menjawab, tanda. Apa ya tanda itu? Oh my god. Dan Wawa pun bertanya kepada Didi, pasti kamu lupa ya Didi tidak menandai tanda itu. Kelaranganmu demi kesenanganmu. Kita semua dalam bahaya Didi. Bagaimana ini? Tak lama kemudian muncullah seekor kodok yang bernama Pak Koko. Bebek, ada apa bebek? Sepertinya kalian terlihat kebingungan. Didi pun menceritakan semua tentang kesalahannya kepada Pak Koko. Dengan raut wajah sedih, menangis, Didi pun berkata, aku salah Pak. Aku menunda tugas. Aku gagal jadi pemimpin yang baik. Bagaimana Pak Koko? Setelah mendengar cerita dari Didi, Pak Koko pun berkata kepada Didi, kamu boleh bermain Didi, tetapi kamu harus ingat ada tugas yang paling penting, yaitu keamanan bebek semuanya. Jadi kamu harus tanggung jawab ya Didi. Didi pun menangis kepada Pak Koko atas kesalahannya selama ini. Pak Koko pun berkata, sudah, jangan menangis. Sekarang kamu harus mencari jalur yang paling aman untuk sekelompok bebek ini. Dengan ada wajah yang bersalah, Didi pun mengutari sungai. Dengan secepat mungkin, Didi menaruh daun-daun yang nantinya sebagai tanda bahwa itu adalah jalur teraman. Setelah beberapa menit kemudian, Didi pun menemukan tempat yang paling aman. Dan Didi pun kembali dengan ekspresi wajah yang bersenang-senang dengan nafas terengah-engah. Seluruh kelompok bebek mengikuti Didi
dan tiba akhirnya di jalur aman, yaitu jalur Sungai Jernih. Nah, dari cerita dongeng tadi, pelajaran apa yang kita petik teman-teman? Betul sekali, Didi telah belajar tentang tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini tidak boleh ditunda ya teman-teman.